Halo, perkenalkan nama saya Zola Adria Utami. Kali ini saya akan menceritakan sebuah dongeng. Sebelum itu, kita kenalan dulu yuk. Ini namanya kakek. Kalau ini namanya nenek. Ini ayah. Sedangkan ini ibu. Ini Diva, si baik hati. Kalau ini Angel. Kali ini saya akan menyampaikan sebuah dongeng dengan judul Si Hati Peri. Hari ini adalah hari terakhir Diva libur sekolah. Kurang lebih sudah 3 minggu sekolah ditutup karena libur sekolah. Selama libur, Diva dan keluarga pergi ke rumah nenek di Bogor. Di sana, Diva membantu nenek bercocok tanam. Jadi, tidak heran jika di sekeliling rumahnya selalu dihiasi oleh berbagai macam tanaman yang sangat indah. Setiap pagi, Diva selalu membantu nenek menyiram tanaman, sedangkan kakek sibuk dengan kelinci kesayangannya. Tidak hanya pagi hari, nenek pun juga menyiram tanamannya pada sore hari. Nenek sangat suka tanaman. Tidak heran jika setiap tanaman yang ia tanam pasti tumbuh dengan mekar. Sudah banyak jenis tanaman yang tumbuh di halaman rumah nenek, mulai dari sayuran, buah-buahan, serta berbagai jenis bunga lainnya. Itulah aktivitas yang setiap hari dilakukan oleh nenek serta kakek di kampung. Mungkin 3 minggu adalah waktu yang sangat sebentar bagi Diva untuk bermain di rumah kakek dan nenek. Namun, Diva harus berpamitan pulang karena besok adalah hari pertama sekolah dimulai setelah libur sekolah. Berat hati jika harus meninggalkan kakek dan nenek berduaan saja. Tetapi hari besok adalah hari yang selalu Diva nantikan karena ia sudah tidak sabar lagi untuk bersekolah dan bertemu dengan teman-temannya. Sore hari, Diva, ayah, dan bunda harus berpamitan pulang ke rumah. Sebelum berangkat, tiba-tiba nenek langsung memeluk Diva dan berkata, "Yang rajin sekolahnya Diva, sering-sering main ke rumah nenek ya. Diva sayang kakek dan nenek. Semoga kakek dan nenek sehat selalu. Diva akan sering-sering datang ke sini melihat kakek dan nenek," ujar Diva. Ayah, bunda, dan Diva berpamitan untuk pulang. Selama di perjalanan pulang, Diva hanya tertidur pulas. Kurang lebih, perjalanan dari rumah nenek ke rumah Diva menghabiskan waktu 3 jam. Sesampainya di depan rumah, bunda langsung membangunkan Diva untuk turun dari mobil. Ketika bangun, Diva merasa kaget jika ternyata ia sudah berada di depan rumahnya sendiri. Tetapi ia juga merasa senang karena besok adalah hari pertama sekolah dimulai. Sesampainya di kamar, Diva langsung mandi. Tidak lupa, sebelum tidur, Diva menyiapkan segala peralatan sekolah, mulai dari alat tulis dan peralatan lainnya yang akan ia bawa besok pagi ke sekolah. Tidak lupa, Diva juga membawa buku cerita yang selalu ia baca.
Setelah semua selesai disiapkan, Diva langsung tidur supaya besok pagi tidak telat bangun dan bisa dengan ceria pergi ke sekolah. Hari yang ditunggu pun tiba. Hari ini adalah hari pertama sekolah dimulai. Semua orang sangat bersemangat untuk memulai aktivitas. Begitupun dengan Diva. Tidak lupa, sebelum berangkat, Diva ke sekolah selalu sarapan terlebih dahulu. Dan Bunda selalu membawakan bekal untuk Diva, sehingga uang jajan yang diberikan Bunda selalu Diva tabung. Setelah semuanya selesai, Diva berpamitan untuk berangkat ke sekolah. Sesampainya di sekolah, Diva bertemu dengan teman-temannya. Diva sangat merasa senang bisa bertemu kembali dan bisa bermain dengan teman-temannya. Bel sekolah pun berbunyi. Semua siswa masuk ke kelasnya masing-masing. Begitupun dengan Diva dan teman-temannya. Tidak terasa, sekarang Diva sudah duduk di kelas 5. Ia harus lebih giat lagi belajar supaya bisa mendapatkan juara 1. Sesampainya di kelas, Diva selalu duduk paling depan. Ia sangat fokus belajar jika duduk di barisan pertama, karena jika duduk di barisan terakhir, ia selalu diusili oleh teman-teman lainnya, sehingga mengganggu konsentrasinya saat belajar. Diva pun sudah tidak sabar lagi untuk mengikuti pelajaran. Setelah 10 menit menunggu Bu Guru masuk, akhirnya Bu Guru pun tiba. Namun, semua siswa heran melihat seorang perempuan yang berada di samping Bu Guru. Bu Guru pun mempersilahkan untuk anak tersebut memperkenalkan dirinya. Hai, perkenalkan, nama gue Angel. Gue baru di sini dan pindahan dari kota, ujar anak tersebut. Melihat dari cara bicaranya yang seperti itu, Diva pun mempunyai perasaan jika anak tersebut tidak memiliki tutur kata yang baik dan kelihatannya memiliki sikap sombong. Namun, Diva tidak ingin memiliki pemikiran buruk tentang orang lain dan ia harus bersikap baik ke semua orang, termasuk dengan Angel. Pembelajaran pun dimulai. Setelah selesai belajar, beristirahat pun berbunyi. Semua siswa pergi meninggalkan ruangan dan menuju kantin sekolah. Namun, Diva dan teman-temannya tetap berada di kelas karena mereka membawa bekal dari rumah. Melihat Angel yang duduk sendirian tanpa membawa bekal sedikit pun, Diva dengan berbaik hati ingin menghampiri Angel dan ingin berbagi makanan dengannya. Namun, Angel tidak menyambut baik kedatangannya. Ia malah membentak-bentak Diva dan mengusirnya. Bahkan, makanan yang Diva berikan kepadanya dibuang ke tong sampah. Melihat sikap Angel yang seperti itu, semua orang tidak ada yang mau berteman dengannya. Akan tetapi, Diva tetap saja mau berteman dengan Angel meskipun diperlakukan kasar olehnya. Setelah jam pelajaran selesai, semua siswa pergi meninggalkan ruangan dan pulang menuju ke rumahnya masing-masing. Semua teman-teman Diva sudah dijemput oleh orang tuanya. Namun, ayah belum juga datang menjemput Diva. Sembari menunggu ayah, Diva melihat kakek-kakek lagi duduk di seberang jalan. Dengan rasa kasihan, Diva langsung menghampiri kakek-kakek tersebut. Dan ternyata kakek itu kelelahan setelah memulung. Dengan rasa kasihan, Diva memberikan roti yang ada di dalam tasnya. Tidak hanya itu, ia juga memberikan uang jajannya yang dikasih Bunda kepada kakek tersebut. Diva bahagia bisa melihat kakek tersebut tersenyum. Setelah menunggu beberapa lama, akhirnya ayah datang menjemput. Diva pun berpamitan untuk pulang dengan kakek tersebut. Keesokan harinya,
Diva datang lebih awal dari teman-temannya. Sekitar 10 menit, satu persatu temannya berdatangan, tidak terkecuali dengan Angel. Diva pun menebar senyuman kepada Angel. Namun, Angel tidak membalas senyuman yang diberikan oleh Diva. Meskipun demikian, Diva tetap menganggap Angel sebagai temannya. Pembelajaran pun berakhir. Semua siswa pulang menuju rumahnya masing-masing. Seperti biasanya, Diva selalu menunggu di depan gerbang sekolah untuk dijemput oleh ayah. Sembari menunggu ayah, Diva melihat Angel yang hendak menyeberang jalan. Namun, Angel sibuk melihat handphonenya tanpa memperhatikan jalanan. Angel terus berjalan tanpa melihat motor dan mobil yang berlewatan. Diva pun terus berusaha untuk memanggil Angel, namun Angel tidak menghiraukannya. Diva pun hendak menuju ke tempat Angel, namun ayah datang menjemputnya. Ketika ingin memasuki mobil, Diva mendengar teriakan Angel, dan ternyata Angel ditabrak oleh sepeda motor. Diva langsung berlari menuju ke tempat Angel dan langsung membawanya ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, Angel langsung diperiksa oleh dokter dan tidak ada luka yang serius yang terjadi pada Angel. Diva pun langsung menghampiri Angel. Melihat perilaku Diva yang baik kepadanya, timbul penyesalan dalam diri Angel. "Maafkan aku yang selama ini telah jahat kepadamu," ucap Angel. "Tidak masalah, aku akan selalu menganggap kamu sebagai temanku," ujar Diva. "Aku seperti ini karena aku kurang perhatian dari kedua orang tuaku. Mereka selalu sibuk dengan pekerjaannya. Tidak pernah ada waktu sedikit pun untuk. Dari kecil, aku selalu dirawat oleh bibi. Aku selalu terbiasa diberikan uang yang banyak tanpa adanya diberikan kasih sayang dan perhatian dari mereka. Selama di rumah, aku jarang bertemu dengan kedua orang tuaku. Ketika pagi hari dan ingin berangkat ke sekolah, kedua orang tuaku sudah berangkat kerja duluan. Jadi selama di rumah, aku sangat jarang bertemu dengan mereka. Aku sangat jarang diperhatikan dan dipedulikan. Hanya bibi yang selalu menemani hari-hariku," ucap Angel. Mendengar cerita Angel, Diva ikut merasakan kesedihan yang dialami oleh Angel selama ini. Ternyata tidak semua orang hidupnya bahagia. Sekarang Diva paham kenapa selama ini Angel selalu ingin sendirian dan tidak ingin berteman dengan siapapun. Luka yang ia alami selama ini membuat dirinya merasa tidak dibutuhkan oleh orang lain, sehingga ia tidak pernah mau bermain dengan teman-teman yang ada di kelasnya. "Kamu tidak pernah sendirian. Aku akan menemanimu. Aku siap menjadi sahabatmu," ujar Diva. Setelah kejadian itu, Angel berubah menjadi orang yang baik, ramah, serta santun. Selama di sekolah, Angel dan Diva sudah bermain dengan teman-teman lainnya. Bahkan ketika pelajaran dimulai, Angel meminta supaya dia bisa duduk bersebelahan dengan Diva. Berkat bantuan Diva, Angel sudah merasa kalau ia tidak hidup sendirian lagi. Hari-harinya pun dilalui dengan penuh ceria dan semangat.